Assalamualaikum semua. Kita akan membahas mengenai UAS ganjil pada mata kuliah perpajakan 1 tahun 2020-2021 untuk kampus PKN STAN. Untuk soal kasus 4 yaitu mengenai PBB dan BPHTB ini ya. Jadi satu ya. Pak Cipto mempunyai dua objek PBB yaitu di Kabupaten ABC 1 dan di kota XYZ 2 ini ya. Data SPPT ya, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB atas objek PBB milik Pak Cipto pada tahun 2020 ini ya. Ini 2020 adalah sebagai berikut ini. Ini objek A, objek B ya. A di ABC, B di XYZ. Luas buminya ada, luas bangunan, klasifikasi bumi, dan klasifikasi bangunannya. Nah, adapun yang di kota B ini kan dia tanah kosong saja nih. Yang di kota A ini kan tanah dan bangunan. Kemudian ada deskripsi ini ya. Deskripsi yang berikutnya, tarif PBB-nya itu di kota ABC ataupun XYZ, NJO PTKP-nya dari kedua kota, tarif BPHTB-nya dari kedua kota ini, serta NPO PTKP selain waris dan hibah wasiat. Selain waris dan hibah wasiat. Ini juga ada 70 juta dan 60 juta. NPO PTKP ini berarti yang tidak dikenakan untuk keperluan BPHTB ya. Kalau NJO PTKP ini untuk keperluan BBB, yang ini untuk keperluan BPHTB. Oke. Keterangan berikutnya. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2020 lalu, Pak Cipto menjual tanah di XYZ kepada Pak Roso dengan harga 750 juta rupiah dan dibayar lunas pada saat itu juga. Terus pada tanggal 4 Februari 2021 ini, Pak Cipto dan Pak Roso menandatangani akte jual beli di depan notaris atau PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Sebelum itu diketahui dari kantor Pemkab XYZ bahwa NJOP tanah yang dijual pada tahun 2021 mengalami perubahan, yaitu menjadi kelasnya berubah menjadi 063 ya. 063 nih ya. Kondisi untuk objek pajak A pada tahun 2021 tidak berubah, artinya tetap. Berikut merupakan klasifikasi NJOP bumi untuk sektor pedesaan dan perkotaan. Demikian juga dengan klasifikasi NJOP bangunan untuk sektor pedesaan dan perkotaan. Itu ya. Hitunglah PBB untuk objek A pada tahun 2021. Nah, tahun 2021 untuk objek A ini kan tidak mengalami perubahan, artinya tetap saja ya. Terus yang kedua, hitunglah BPHTB yang terutang atas transaksi jual beli untuk objek B. Kemudian siapa yang harus menanggung BPHTB tersebut dan di mana tempat terutangnya BPHTB tersebut. Kita akan menjawabnya satu persatu. Kita akan menghitung PBB untuk objek A ya, di mana objek A tadi kan dia tidak ada mengalami perubahan. Sekarang NJOP buminya untuk objek A. Objek A ini luasnya 250 meter persegi ya. Kemudian dia klasifikasi buminya adalah 060. Berarti di sini ini. Nah, NJOP-nya berarti 1.702.000 per meter persegi dikali 250 meter persegi. Berarti sama dengan 430.500.000. Kemudian NJOP bangunan ya. Bangunannya
300 meter persegi. Berarti ini tingkat ini ya, karena lebih tinggi ya. Lebih luas daripada tanahnya ya. NJOP bangunannya 300 meter persegi. Kemudian kelasnya ya. Kelasnya 0,15. 0,15 di sini. Berarti NJOP-nya 3.625.000 ya. Sama dengan 1.087.500.000. Sehingga NJOP bumi dan bangunan itu sama dengan 1.518.000.000 rupiah. Ya, ini NJOP totalnya ini sekaligus menjadi DPP-nya untuk penghitungan PBB. Terus ada NJOP-TKP. Ya, NJOP-TKP di Kabupaten ABC di mana ini objek A berada itu adalah sebesar 12 juta rupiah. Sehingga NJOP sebagai dasar penghitungan pajak sebesar 1.506.000.000 rupiah. Inilah yang nantinya akan menjadi dasar penghitungan pajaknya. Kemudian PBB-nya tarifnya berapa? Tarif PBB untuk Kabupaten ABC adalah 0,15. 0,15% dikali ini ya. Dikali aja ini ya. Berarti sama dengan 2.259.000 rupiah. Nah, ini adalah nilai PBB dari objek A di Kabupaten ABC yang terdiri dari bumi dan bangunannya. Lanjut. Ya. Terus bagaimana dengan BPHTB-nya ya kan? Ya. Bahwa tadi BPHTB itu kan dijual di tahun 2020 ya. Ya. Tetapi ini kan baru diajukan untuk pembuatannya, yaitu tanda tangan akte jual belinya di tahun 2021. Maka BPHTB-nya itu terutangnya di tahun 2021, yaitu atas penggunaan data-datanya juga menggunakan data tahun 2021. Dan tadi yang dijual itu kita lihat ya, bahwasanya BPHTB itu menggunakan dasar pembanding NJOP tahun 2021, ya kan? Terus harga jualnya 750 juta rupiah tadi ya. Sehingga kalau misalnya kita lihat kembali NJOP bumi di tahun 2021 itu NJOP bumi di tahun 2021 berdasarkan nilai itu 1.274.000. Ini kan tadi kan, karena dia kelasnya jadi 63, ya kan? Nah, ini kan harga jual realnya kan 750 juta rupiah. Sedangkan NJOP-nya berdasarkan tabel tersebut dengan luas berapa nih? 635 meter persegi dikali 1.274.000 sama dengan 808.990. Nah, ini kan NJOP-nya ya. Nah, karena nilai jualnya ini, harga jualnya ya, lebih rendah daripada NJOP-nya, maka yang digunakan adalah NJOP-nya ya. Untuk penghitungan BPHTB menggunakan ini, yaitu mana yang lebih tinggi antara NJOP atau harga transaksinya. Nah, maka untuk
NPOP-nya itu menggunakan NJOP ya, karena lebih tinggi tadi ya, yaitu 808.990.000 ya. Dan NPO PTKP-nya sebesar 60 juta rupiah. Ini kan di kota XYZ lokasinya. Ya. Berarti NPOP kena pajaknya berarti 748.990.000 rupiah. Tarif BPHTB tarifnya tadi adalah berapa nih? Di kota XYZ 4,5%. Tinggal dikalikan aja ya. Dikalikan ini ya. Sama dengan 33.704.550 ya. Inilah nilai BPHTB-nya. Nah, lokasinya itu kan ada di kota XYZ, ya kan? Maka dia terutangnya juga sesuai dengan lokasinya, yaitu di kota XYZ. Kemudian, siapakah yang menanggung BPHTB ini? BPHTB itu ditanggung oleh pembeli. BPHTB ditanggung oleh pembeli, yaitu Pak Roso. Gitu ya. Oke guys, barangkali ini yang bisa dijelaskan. Semoga bisa dipahami. Dan untuk penghitungan berikutnya, mohon untuk disimak. See you guys. Thank you. Mengenai penghitungan BB ya, untuk sektor P2, ini adalah tarif ya. Tarif dikali NJOP dikurangi NJO PTKP. Ya. Ulangi lagi, tarif dikali dalam kurung NJOP dikurangi NJO PTKP. Di mana tarifnya ini ada batas maksimalnya, yaitu sebesar 0,3%. Kemudian paling rendah untuk NJO PTKP adalah 10 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Untuk setiap wajib pajak. Terus tarif dan NJO PTKP itu bisa berbeda setiap kabupaten atau kota sesuai dengan peraturan kabupaten atau kota setempat. Dengan ketentuan tarifnya maksimal 0,3% dan NJO PTKP minimal 10 juta. Jadi bisa jadi suatu daerah itu menerapkan misalnya 0,25% atau 0,28% dan seterusnya. Atau NJO PTKP-nya 12 juta atau 15 juta. Nah, itu merupakan wewenang dari pemerintah kota atau kabupaten setempat. Bagaimana kita caranya menghitung BPHTB yang terutang? Untuk menghitung BPHTB yang terutang adalah tarif ya dikali NPOP dikurangi NPO PTKP. NPOP adalah nilai perolehan objek pajak. Sedangkan ini ya, nilai perolehan ini kan kita ngomong BPHTB ya, biaya perolehan ya. Maka sini ikut ke sana. Nilai NPOP, nilai perolehan objek pajak. Dikurangi NPO PTKP. Nilai perolehan objek pajak PTKP. Perolehannya tidak kena pajak. Berarti ini seperti NJOP. NJO PTKP atau PTKP di PPH. Ini di PPH, ini di PPB. Gitu ya. Mirip posisinya ya. Posisinya agak-agak mirip meskipun sedikit berbeda. Terus di BPHTB ini tarifnya adalah maksimal 5%. Dan BPHTB ini merupakan objek dari
PDRD, pajak daerah, retribusi daerah. Maka di undang-undang ini dia hanya memberikan batasan maksimal 5%. Adapun kalau misalnya daerah itu dia menetapkan lain, misalnya 4%, ya itu boleh-boleh saja karena undang-undang mengamanatkan batasan maksimal. Dari NPOP ini merupakan akan menjadi dasar dari pengenaan BPHTB. Sedangkan NPOP TKP ini merupakan batasan nilai perolehan tidak kena pajak. Seperti halnya NJOP TKP di PBB dan PTKP di PPH orang pribadi.